Film dibuka di New York, di mana Amerika Serikat telah terpecah menjadi beberapa faksi. Pemerintahan federal, DDC, Western Forces, WF, aliansi yang mengejutkan antara Texas dan California, dan Florida Alliance serta berbagai kelompok milisi kecil. Lee, seorang fotografer perang legendaris, dan Joel, seorang reporter adrenalin dari Reuters, berada di tengah kerusuhan di sebuah hotel. Tujuan mereka, mencapai Washington DC untuk mewawancarai Presiden AS, yang kini terisolasi dan berada di ambang kekalahan. Mereka bergabung dengan Sammy, seorang reporter veteran dari The New York Times yang sudah tua dan rapuh, serta Jesse, seorang fotografer muda pemula yang mengidolakan Lee. Jesse, yang gemetar karena ketakutan, dipaksa Lee untuk mengambil foto sebuah konflik di tempat parkir mobil, memicu kecintaan barunya yang dingin terhadap adrenalin perang. Ini bukan lagi soal politik. Ini adalah road trip yang brutal di mana 4 jurnalis harus bergerak cepat melewati puing-puing peradaban. Bagi Lee, kamera adalah perisai. Bagi Jesse, kamera adalah candu baru. Mereka bergerak ke timur, menuju jantung konflik yang tak terhindarkan. Selama perjalanan, kelompok itu berulang kali berhadapan dengan fragmen kekejaman yang terisolasi, di mana garis antara prajurit dan warga sipil sudah kabur. Mereka berhenti di sebuah pom bensin yang dijaga oleh milisi bersenjata lengkap. Jesse terpisah sebentar dan menyaksikan para penjaga menyiksa 2 orang yang diduga pencuri. Lee dengan cepat tiba dan meredakan situasi dengan mengambil foto tentara tersebut, mengingatkan mereka akan kekuatan pers. Mereka melewati sebuah kota kecil yang tampaknya masih normal. Namun, di pinggiran kota, mereka terjebak di antara 2 penembak jitu yang saling berhadapan. Ketika Joel bertanya kepada salah satu penembak jitu, "Kalian berjuang untuk siapa?" Jawaban yang ia dapat hanya tawa sinis, "Mereka mencoba membunuh kami mencoba membunuh mereka." Di sini, ideologi benar-benar telah hilang. Perjalanan mereka mencapai puncaknya saat mereka bertemu dengan milisi yang dipimpin oleh seorang prajurit tak bernama, diperankan oleh Jesse Plemons. Milisi ini sedang mengubur sekelompok tahanan dalam parit dangkal. Milisi tersebut menginterogasi Lee dan Joel, menanyakan dari mana mereka berasal dan, yang paling mengerikan, apa jenis orang Amerika kalian? Ketika seorang reporter Asia di kelompok mereka tidak bisa menjawab, ia dan rekannya dieksekusi di tempat. Di saat ini, perang melampaui bendera. Ia menjadi teror identitas. Pertemuan ini mengungkap pengerian, bahwa dalam perang sipil, yang paling berbahaya bukanlah garis depan, melainkan siapa yang memutuskan siapa yang pantas hidup berdasarkan prasangka. Sammy mengorbankan dirinya dengan menabrakkan mobil, menyelamatkan Lee, Joel, dan Jesse. Tetapi ia sendiri terluka parah dan akhirnya tewas, meninggal di tempat yang ia sebut sebagai tugas. Lee yang burnout tidak sanggup memotret kematian mentornya. Lee, Joel, dan Jesse berhasil mencapai Washington DC dan bergabung dengan Western Forces, WF, dalam serangan final mereka ke Gedung Putih. Adegan ini adalah klimaks aksi yang brutal, pengepungan Gedung Putih, pasukan WF menyerbu bangunan yang dibentengi. Kamera Jesse dan Lee mendokumentasikan setiap momen, dari prajurit yang jatuh, hingga granat yang meledak, semuanya ditangkap dengan jeda frame frame fotografi yang kontras. Jesse kini sepenuhnya tenggelam dalam kekacauan. Ia menempatkan dirinya dalam bahaya ekstrim, bergerak maju dan menembus api demi mendapatkan bidikan yang sempurna, persis seperti Lee di masa mudanya. Para jurnalis mengikuti WF hingga ke ruang oval. Mereka tiba tepat saat seorang prajurit WF menemukan presiden. Joel mendesak, "Tanyakan padanya hal terakhir, Chief." Prajurit WF bertanya, "Ada permintaan terakhir?" Presiden hanya memohon agar permintaannya tidak dipublikasikan. Saat prajurit WF menembak, Lee melihat Jesse membeku di tengah bidikan, melakukan hal yang sama persis seperti yang Lee lakukan di awal karirnya. Dalam refleks terakhir dari rasa kemanusiaannya yang tersisa, Lee mendorong Jesse keluar dari garis tembakan, mengambil peluru untuknya. Jesse berdiri, kini benar-benar sendirian, dan memotret kematian Lee, bidikan terakhir yang menjadi puncak pengorbanan Lee. Jesse telah sepenuhnya mengambil alih peran Lee. Lee akhirnya meletakkan perisainya, mati sebagai pahlawan, bukan sebagai jurnalis. Jesse mendapatkan foto yang sempurna, kematian mentornya. Film ini berakhir dengan foto-foto suntingan kemenangan WF, dengan bangga menampilkan jenazah presiden yang dikelilingi oleh prajurit mereka. Pesannya jelas, di akhir perang, hanya foto yang tersisa. Dan foto tidak pernah menceritakan seluruh kebenaran.